Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Munizra dari KPI 23 dengan 23 10 40 90 61. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum media sosial dan pengaruhnya pada kehidupan sosial. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui pasti tentang media sosial ini apa. Nah, media sosial ini sering kita gunakan di setiap waktu kita. Baik itu WhatsApp, terus Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mengetahui apa pengaruh pada kehidupan sosialnya. Baik. Nah, media sosial ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu platform digital untuk berbagi informasi, komunikasi, dan hiburan. Contohnya itu ada Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Serta banyak lagi medsos-medsos yang lain. Kemudian, apa sih relevansi media sosial ini? Nah, media sosial ini adalah alat utama dalam interaksi sosial. Dia memiliki potensi yang positif dan negatif tergantung pada penggunaannya. Kemudian, tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk memahami hukum Islam terkait media sosial. Nah, kemudian, hukum penggunaan media sosial dalam Islam. Nah, sebenarnya hukum media sosial ini bukan karena hukum media sosialnya, tapi hukum dalam penggunaan media sosial sendiri. Yang pertama ada prinsip dasar dalam Islam. Nah, media sosial adalah wasilah, ya, sebagai alat komunikasi antara kita dengan orang lain. Nah, hukumnya bergantung pada niat dan cara penggunaannya. Ini termasuk dalam hukum penggunaan media sosial ini sendiri. Dalilnya, yaitu segala sesuatu bergantung pada niatnya, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis Arba'in yang pertama. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 195 juga dijelaskan, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, yang kedua adalah penggunaan yang dibolehkan. Penggunaan media sosial ini bisa digunakan untuk berdakwah dan menyebarkan kebaikan. Di sini dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125 sebagai alat komunikasi dan penghubung silaturahmi. Nah, yang ketiga adalah larangan dalam penggunaan media sosial. Apa larangannya? Larangannya itu ada sebagai penyebaran fitnah, hoax, atau konten yang tidak bermanfaat. Termasuk juga di situ ada ghibah dan namimah melalui komentar dan unggahan. Nah, kita lanjut. Kemudian, isu-isu fikih terkait konten viral, selfie, dan penggunaan gambar. Di sini ada yang pertama konten viral, yaitu aplikasi. Jadi dilarang untuk menyebarkan konten orang lain tanpa izin. La darol wala diror. Nah, la darol wala diror ini artinya janganlah membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Jadi di sini dinyatakan bahwa kita jangan sampai membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua itu ada selfie dan penggunaan gambar diri. Nah, pendapat para ulama tentang selfie dan penggunaan gambar diri ini sebenarnya dalam bentuk taswir. Jadi gambar makhluk yang bernyawa. Jadi sebagian menganggap foto sebagai bentuk taswir, itu gambar makhluk bernyawa. Jadi mayoritas ulama memperbolehkan selama tidak ada unsur haram. Nah, apa larangannya? Larangannya itu dilarang untuk tabarruj. Jadi wanita dilarang memamerkan kecantikan secara berlebihan. Itu ada dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Ya. Kemudian kita lanjut dampak media sosial terhadap hubungan sosial. Yang pertama ada dan dampak positif. Dampak positifnya apa? Yang pertama adalah mempermudah komunikasi lintas jarak dan waktu. Sebagai media dakwah, kita dapat menyebarkan ilmu agama, kisah inspiratif, dan motivasi, serta kita dapat meningkatkan kesadaran sosial melalui edukasi. Terus dampak negatifnya. Dampak negatif dari media sosial ini yaitu yang pertama menyebabkan konflik, kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang kedua, ketergantungan pada media sosial sehingga dapat mengurangi kualitas hubungan langsung sama orang lain. Nah,
Yang ketiga ada perbandingan hidup yang merusak rasa syukur seperti fenomena FOMO atau fear of missing out. Nah, buat penutupnya mungkin kita sudah tahu, jadi kita harus lebih bijak lagi ketika menggunakan media sosial karena media sosial ini sangat mempengaruhi cara kita berpikir atau cara kita melakukan hal yang lain. Kalau misalnya kita mengikuti media sosial ini untuk hal yang buruk, maka kita akan memperoleh hal yang buruk. Sedangkan kita menggunakan media sosial ini untuk hal-hal yang positif, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang positif juga. Nah, maka mari kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai media sosial ini dapat merusak diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.